Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar Tosan Aji. Oh ya sobat semuanya, untuk di video saya kali ini, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview salah satu keris koleksi pribadi saya yang berdapur Pasupati. Nah, apa sajakah keistimewaan dari dapur Pasupati ini sehingga keberadaannya ini diburu oleh para kolektor? Yuk langsung saja kita akan review bersama. Nah, inilah sobat untuk keris koleksi saya yang berdapur Pasupati. Tapi sebelum kita lihat dalamnya kerisnya seperti apa, kita akan melihat dulu, kita akan menikmati dulu untuk warangkanya. Jadi kalau style warangka seperti ini sobat, ini memakai gaya dari ladrang Surakarta. Ini ladrang Surakarta. Lalu dedernya ini juga memakai dari deder gaya Surakarta. Lalu untuk pendoknya ini sobat semuanya, ini memakai gaya dari atau bentuk dari pendok belewah. Ini seperti ini. Lalu di sini ada hiasan dari kulit penyu. Nah, sobat semuanya, bagi kalian yang memiliki warangka dengan hiasan kulit penyu seperti ini, maka kalian wajib untuk bersyukur ya. Karena apa? Karena hanya warangka-warangka lawasan atau lamen lah ada hiasan kulit penyunya seperti ini. Dan biasanya warangka yang memakai kulit penyu seperti ini biasanya itu kerisnya itu termasuk dari keris bagus sobat. Nah sobat semuanya, setelah kita melihat warangkanya seperti apa dengan keterangannya, sekarang waktunya kita akan melihat dari kerisnya seperti apa. Nah ini sobat semuanya, ini adalah keris dengan dapur Pasupati milik saya. Jadi sebelum saya menjelaskan untuk ricikannya Pasupati itu apa saja, saya akan sedikit memberikan sebuah pengetahuan bersama bahwa Pasupati itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pasu dan juga pati. Pasu itu adalah hewan dan pati itu adalah mati. Jadi Pasupati itu memiliki makna matinya sifat atau watak binatang pada diri kita. Jadi apabila kita ingin menjadi sebuah pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang terhormat, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan sifat-sifat hewani yang ada ada di diri kita. Itu seperti itu sobat. Nah sobat semuanya, setelah kita mengetahui makna apa yang terkandung di dalam keris Pasupati ini, untuk selanjutnya adalah legenda dari pembabaran keris Pasupati ini dulunya seperti apa. Konon menurut kisah, keris dengan dapur Pasupati ini diprakarsai oleh Sri Paduka Maharaja Buddha atau Sang Hyang Gurunata dengan empunya yaitu Empu Ramadi yang dibabar tahun 152 Saka atau 230 Masehi, berada di Medang Kamulan atau ibu kota dari kerajaan Mataram kuno. Nah, konon kerajaan ini tempatnya di daerah Gunung Lawu sobat. Itu menurut legendanya seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi sobat. Kita akan melanjutkannya pada ricikan dari keris berdapur Pasupati. Coba kalian perhatikan di sini. Jadi keris dengan dapur Pasupati ini sobat, ricikannya adalah sekar kacangnya ini pogok. Nah, ini adalah salah satu ciri dari keris Pasupati. Lalu dia ada jalen. Ini sobat semuanya, ada jalennya ini. Lalu juga ada lambe gajahnya ini sobat. Nah, lalu dia memakai sogokan rangkap ini, memakai sogokan rangkap. Lalu dia juga punya serawean ini sobat. Nah, ini adalah serawean.
Lalu dia juga memakai gereneng ini, memakai gereneng. Lalu dia juga punya tikel alis sobat di sini. Coba kalian perhatikan ini. Nah, ini. Nah, untuk ricikan selanjutnya yaitu dia memakai odo-odo. Nah, ini sobat semuanya. Ini adalah odo-odo. Jadi kenapa keris dengan dapur Pasupati itu bilahnya geger lembu atau geger sapi itu sobat. Coba kalian perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, kalau diricikan keris saya ini malah tambah ada tambahannya lagi. Ini ada rondo nunutnya ini sobat. Ini. Nah, setelah kita melihat dari ricikannya, lalu kita akan melihat dari bilahnya. Kalau teman-teman lihat ini, dari bilahnya ini dalam bentuk dan ukurannya ini masuk di dalam bilah normal, bukan patrem dan juga bukan keris corok. Jadi ini sobat, mungkin kalau untuk panjangnya ini sekitar kurang lebihnya mungkin sekitar 35 untuk yang ini sobat. Dan juga kalau kalian lihat di sini lungguh wilahnya, coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah lungguh wilah, pertemuan antara bilah bagian bawah dan juga gonjo. Nah, ini terap-terapannya pas atau rapat, tidak ada renggangnya sama sekali, tidak ada celahnya. Jadi konon salah satu ciri dari keris dengan garap bagus itu sobat semuanya adalah apabila lungguh wilahnya ini terap-terapannya pas, tidak ada celahnya. Konon seperti itu. Lalu untuk condong lelehnya seperti apa? Yuk, mari kita akan lihat bersama tentang condong leleh di tabel yang pernah saya buat kemarin sobat. Nah, kalau kalian belum menonton video saya yang tentang condong leleh itu, silahkan kalian tonton di video saya yang beberapa minggu yang lalu. Coba kita akan taruh di sini. Nah, kita paskan. Bentar. Ini di bagian bawah ini adalah untuk sejajar dengan peci ya sobat. Lalu ini sejajar dengan gonjo. Nanti kita akan bisa mengetahui untuk bilah ini masuk pada watak condong leleh apa. Nah, ini adalah penampakan dari condong leleh keris Pasupati milik saya sobat. Nah, kalau di sini kalian lihat ini masuk dari condong leleh dengan watak surya. Apa artinya? Jadi condong leleh dengan watak surya itu dia berwatak untuk kewibawaan, kedudukan dan juga kekuasaan. Itulah mengapa keris dengan dapur Pasupati ini memang identik dimiliki oleh orang-orang pemimpin atau orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan. Itu seperti itu sobat. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat pamor apa yang ada pada keris ini sobat. Nah, coba kalian perhatikan. Jika kalian amati di sini, kalau saya pribadi ini masuk pada pamor Wahyu Tumurun sobat. Jadi dia ada pamornya seperti ini tanpa putus sampai ke bawah seperti ini. Kalau saya pribadi ini menamakannya pamor Wahyu Tumurun. Jadi apakah pamor Wahyu Tumurun itu? Jadi wahyu itu adalah kedudukan terhormat, pulung atau karunia Tuhan. Itu di dalam pemahaman masyarakat Jawa ya. Kalau tumurun itu artinya adalah turun menghampiri kita. Jadi pamor Wahyu Tumurun itu dimaknai sebagai ini sobat, simbol untuk mencapai kedudukan atau kesuksesan yang tentunya dengan campur tangan Tuhan. Karena sehebat atau sepandai apapun kita, jika tidak mendapatkan wahyu maka sulit untuk memperoleh jabatan atau sulit untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, setelah kita melihat pamor yang ada di bilahnya,
yang berpamor Wahyu Tumuruk ini, coba kita lanjut pada pamor yang ada di Gonjo. Kalau kalian lihat semuanya di sini sobat, untuk di gandiknya nggak ada pamornya ya. Nah, kalau untuk di Gonjonya ini, saya mendapati sebuah pamor di sini sobat, cuma satu. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini dinamakan pamor tundung mungsuh. Ini sobat semuanya. Nih. Jadi seperti ujung gunung tapi melintang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau saya menamakannya atau di dalam pemahaman saya, ini adalah masuk dalam pamor tundung mungsuh. Yang mana tundung mungsuh ini tuanya untuk menolak mara bahaya atau singkir boyo, dan juga tuanya ini membuat lawan takut. Konon seperti itu tuanya untuk pamor tundung mungsuh sobat. Ini. Lalu kita akan ke atas, kita lihat panetesnya atau ujung bilah dari keris ini sobat. Nah, kalau di sini untuk penilaian saya, panetesnya ini atau pucuk kerisnya ini masuk dalam bentuk ngudup. Ya, karena seperti ini bentuknya. Ini. Lalu untuk gonjonya, nah ini sobat, coba kalian perhatikan. Bentar. Ini masuk bentuk gonjo nyebit rontal. Ini. Nah, seperti ini. Lalu sirah cecaknya ini nyocor karena ada sesuatu yang berlebih di sini ya. Ini kalau saya, dalam pemahaman saya, ini termasuk sirah cecak nyocor dengan bagian belakang gonjo buntut urang. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dari panetes dan juga gonjo, selanjutnya apa kesan yang timbul dari keris ini atau pasikutan yang muncul dari keris ini sobat. Nah, kalau saya pribadi, di dalam pemahaman saya, pasikutan dari keris ini masuk pada pasikutan demes atau bentuk bilah keris yang rapi dan enak dipandang dengan pancaran aura yang merbawani. Nah, sobat semuanya, untuk selanjutnya, apakah kesimpulan dari keris dengan dapur Pasupati ini? Jadi, keris dengan dapur Pasupati ini ternyata memiliki makna yang sangat dalam sekali ya. Dan simbolisasi dari keris Pasupati ini adalah sebuah kepemimpinan, kesetiaan, dan juga pengorbanan. Jadi keris dengan Pasupati yang lurus atau dengan bilah lurus ini mencerminkan sebuah pribadi yang teguh di dalam pendiriannya, yang lurus jalan hidupnya. Jadi manusia atau pribadi yang memegang dari keris Pasupati ini diharapkan menjadi seorang pribadi yang teguh pendiriannya dan juga lurus di dalam niat atau di dalam jalan hidupnya. Itu seperti itu. Jadi kalau di dalam cerita zaman dahulu, keris dengan dapur Pasupati ini identik dengan senopati atau panglima perang. Jadi kalau zaman dahulu tidak sembarang orang bisa memegang atau memiliki keris dengan dapur Pasupati ini sobat. Maka tidak heran jika keris dengan dapur Pasupati ini hingga saat ini itu diburu oleh para kolektor, terutama bagi mereka yang terjun di dunia politik dan juga di dunia militer. Keris dengan dapur Pasupati ini konon di dalam tuah atau angsar esoterinya konon bisa membuat atau memberikan backup secara spiritual pada seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan. Jadi kenapa keris dengan dapur Pasupati ini identik juga dengan seorang pemimpin. Keris Pasupati milik saya ini sobat, ini dulunya saya mendapatkannya. Sebelum saya mendapatkannya, ini saya mendapatkan sebuah kayak firasat bahwasanya saya sebentar lagi akan mendapatkan sebuah keris dengan dapur Pasupati, yang mana memang betul-betul terjadi. Karena beberapa hari setelah saya mendapatkan firasat itu, saya mendapatkan keris ini dari seorang teman saya yang ada di Trenggalek. Nah, keris dengan dapur Pasupati ini tadinya nggak seperti ini ya, jadi jelek sekali, jadi masih berkarat.
Ini saya warangi karena saya adalah salah satu pecinta Tosan Aji yang suka sekali dengan keris-keris yang bersih dan juga warangkanya pun juga bersih. Nah, demikianlah tadi sobat untuk pembahasan pada video kali ini, yang mana di episode kali ini kita membahas tentang keris dengan dapur Pasupati dengan pamor Wahyu Tumurun. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semuanya untuk belajar Tosan Aji, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.